Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Alamsyah dari kelompok 2 angkatan 20 Latsar CPNS tahun 2021 Regional Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individual kedua, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama adalah analisis APKL. Analisis APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekalayakan, dan layak dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja. Analisis APKL itu memiliki faktor APKL. A-nya itu adalah aktual, yaitu isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. P-nya itu adalah problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K itu kekalayakan, yaitu isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L, layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi di analisis APKL ini saya memasukkan atau menambahkan 5 isu, yaitu kurangnya disiplin dalam jam kerja. Yang kedua, disposisi surat dari atasan yang masih manual. Yang ketiga, belum adanya standar operating procedure atau SOP untuk setiap layanan. Yang keempat, kurangnya kualitas sarana dan prasarana. Dan yang kelima, kurangnya tenaga ahli IT atau SDM. Jadi dari analisis APKL ini, saya menemukan dua isu yang memenuhi syarat, yaitu isu yang pertama dan isu yang ketiga. Selanjutnya, kedua isu ini kita masukkan ke analisis USG. Penetapan isu menggunakan USG mempertimbangkan yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Nah, jadi di sini di bagian isu ini, isu pertama saya beri nilai untuk urgensinya 4, seriousness-nya 3, grow-nya 4. Jadi totalnya adalah 11. Dan isu yang kedua, saya beri urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan grow-nya 4. Jadi totalnya 13. Dari total ini, kita dapat menentukan prioritas pertamanya yaitu pada isu yang kedua, yaitu belum adanya standar operating procedure SOP untuk setiap layanan. Setelah mendapat prioritas pertama ini, kita lanjut ke analisis fishbone. Fungsi dasar analisis fishbone atau tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Jadi di analisis fishbone ini masalahnya itu belum adanya standar operating procedure SOP untuk setiap layanan. Nah, di bagian akar atau tulang man-nya ini, man atau manusia, yaitu yang pertama adalah tidak tahunya manfaat adanya SOP. Jadi banyak yang tidak mengetahui manfaatnya adanya SOP. Dan yang kedua, banyak yang sudah terbiasa bekerja tanpa SOP. Terus selanjutnya di bagian metode, di metode ini setiap proses layanan tidak sesuai dengan aturan. Jadi setelah ini didapat, kita lanjut ke tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya tadi adalah belum adanya standar operating procedure SOP untuk setiap layanan. Penyebab ini dapat dari fishbone tadi, yaitu terbiasanya bekerja tanpa SOP akibat dari kurang tahunya manfaat dan pentingnya SOP. Jadi setelah tahu isu dan penyebabnya, kita masuk ke tabel rekomendasi. Pada bagian alternatif penyelesaiannya, yaitu melakukan pembuatan SOP layanan-layanan yang diberikan. Jadi dari isu tadi, dari penyebab tadi, didapatlah untuk alternatif penyelesaiannya yaitu membuat SOP untuk layanan-layanan. Kemudian pada tahapan setiap alternatif, yang pertama adalah melakukan pendataan jenis-jenis layanan yang diberikan. Yang kedua, mengumpulkan data-data terkait layanan yang telah ada.
Yang ketiga, memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi yang ada. Yang keempat, mulai membuat SOP. Dan hasil yang diharapkan yaitu memiliki SOP pada setiap layanan yang diberikan. Terus pada para pihak yang terlibat, yaitu yang pertama adalah staf, dan yang kedua adalah pejabat yang berwenang. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.